Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia dan salam olahraga. Kali ini kita akan belajar anatomi yang bagian 2, yaitu anatomi tentang sistem saraf ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum berlangganan channel saya silahkan di subscribe kalau suka, dan silahkan di like dan silahkan di share buat teman-teman. Semoga video ini semakin bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sistem saraf ya. Soal pertama. Bagian dari sistem saraf yang mengontrol otot polos, otot jantung dan kelenjar adalah A. Sistem saraf somatik, B. Sistem saraf otonom, C. Divisi skeletal, D. Divisi maksudnya bukan divisi ya, sensorik, dan E. Divisi motorik. Ya, berpikir sebentar teman-teman. Yang mengontrol otot polos, jantung dan kelenjar adalah ya. Mari kita lihat pembahasannya teman-teman, kawan-kawanku semua. Fungsi sistem saraf pada umumnya adalah sebagai berikut. Untuk mendeteksi perubahan internal dan eksternal, untuk menganalisis perubahan terdeteksi, untuk mengorganisasi informasi untuk digunakan segera dan selanjutnya, sebagai inisiasi tindakan yang tepat dalam menanggapi perubahan. Ini kembali ke soalnya ya. Soalnya ini yang mengontrol, kita akan bahas satu-satu. Semoga apabila teman-teman terdapat soal yang serupa, dia susah untuk menjawabnya ya. Sistem saraf somatik adalah mempunyai fungsi untuk mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit, dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mengendalikan kelenjar dan otot polos yang mencangkup otot jantung, otot-otot di pembuluh darah, dan otot-otot di bagian dalam jantung dan usus. Otot-otot tersebut dinamakan otot polos karena jika dilihat dari bawah mikroskop tampak polos. Ini dari soal nomor 1 ya, jawabannya adalah B tadi ya, sistem saraf otonom. Lanjut ke divisi skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan atau sendi di antara tulang-tulang tersebut. Secara umum, fungsi dari sistem skeletal adalah menyediakan bentuk untuk menopang tubuh atau formasi kerangka, sebagai alat gerak pasif, sebagai tempat melekatnya otot, ligamen, dan tendon. Selanjutnya, divisi sensorik yaitu berfungsi sebagai jaringan saraf yang bertugas menerima rangsangan dari luar tubuh ke dalam otot, kelenjar, dan kulit. Dan terakhir, divisi motorik berfungsi untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Ya, jadi sudah mulai memahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Neuron yang ditemukan pada organ indera seperti mata, telinga, dan hidung adalah neuron A. Neuron bipolar maksudnya, B. Neuron unipolar, C. Neuron multipolar, D. Neuron sensorik, dan E. Neuron motorik. Silakan teman-teman berpikir sebentar. Kira-kira jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah neuron bipolar. Nah, apa itu neuron bipolar? Mari kita lihat pembahasannya teman-teman. Secara fungsional ada 3 jenis neuron. Secara fungsinya ya. Neuron motosensorik yang membawa impuls ke sistem saraf pusat, maksudnya SSP itu sistem saraf pusat ya. Interneuron yang membawa impuls saraf ke sistem saraf pusat, dan neuron motorik yang membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat. Selanjutnya,
Kalau neuron dilihat dari strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu saraf multipolar, saraf bipolar, dan saraf unipolar. Saraf multipolar memiliki 1 akson atau 2 dendrit, tetapi bisa juga lebih. Contohnya ada di saraf motorik pada otak dan sumsum tulang belakang. B. Saraf bipolar memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson, misalnya reseptor telinga, mata, dan hidung. Serta C. Saraf unipolar merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki 1 julukan dari badan sel, karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Contoh saraf unipolar adalah neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Jadi sudah mulai memahami ya, neuron yang ditemukan pada indera seperti mata, telinga, dan hidung adalah neuron bipolar. Jadi jelas atau saraf bipolar memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson, misalnya telinga, mata, dan hidung. Lanjut ke soal berikutnya. Yang menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera atau organ internal ke sistem saraf pusat adalah neuron. Ya, ini seharusnya teman-teman sudah bisa menjawab karena sebelumnya sudah dijelaskan ya. A. Neuron bipolar, neuron unipolar, C. Neuron multipolar, dan D. Neuron sensorik, serta E. Neuron motorik. Ya, berpikir sebentar sambil mengingat. Jawabannya apa? Jawabannya adalah neuron sensorik. Ya, untuk menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit. Kita lihat ini sudah jelas dari pembahasannya ya. Sel saraf sensorik atau neuron sensorik adalah jenis dari sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut sel saraf indera ya, sel saraf indera. Jadi ini organ indera atau organ internal. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Kita bisa melihat, mendengar, serta dapat memahami bahasa merupakan fungsi dari A. Lobus occipital, B. Lobus temporal, C. Lobus parietal, D. Lobus frontal, dan E. Korteks cerebral. Ya, dipikir sebentar. Ya, jawabannya adalah lobus temporal. Mari kita lihat pembahasan teman-teman. Lobus occipital yaitu berfungsi untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Itu namanya lobus occipital. Jadi ingat-ingat. Lobus temporal berperan memperkuat ingatan visual, memproses input indera, memahami bahasa, menyimpan ingatan baru, emosi, dan mengambil kesimpulan. Itu yang temporal. Lobus parietal maksudnya mempunyai peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan kesentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Yang keempat adalah lobus frontal, berperan penting untuk mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Jadi, semoga menambah ilmu, semoga tambah pengetahuan dan memahami teman-teman terkait tentang fungsi dari bagian korteks cerebral. Jadi lobus itu bagian dari korteks cerebral ya, otak, kerangka otak maksudnya. Nah, ini gambarnya ini. Nah, ini posisi di lobus occipital di bawah. Lihat ini, tuh ya, bisa dipahami, bisa di pause dulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya.
fungsi hipotalamus di bawah ini. Hipotalamus apa itu? Nah, fungsinya apa? Kecuali ada A. Mengontrol suhu tubuh, B. Mengontrol rasa haus dan mengeluarkan urin, C. Mengontrol asupan makanan, D. Mempertahankan homeostatis, dan E. Mengatur kontrol tubuh motorik secara sadar. Jawabannya 5, 4, 3, 2, dan 1. Jawabannya adalah untuk kecuali ya, ini yang kecuali ya. Saya tanda merah itu kecuali untuk mengatur kontrol tubuh motorik secara sadar. Nah, ini penjelasannya. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Jadi bagian yang pertama apa? Tuan di anatomi 1 sudah ada jelaskan homeostatis itu apa ya. Saya ulang lagi. Ini fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal. Antara lain adalah denyut jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dorongan seks, dan pelepasan hormon dari banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, kawan-kawan semuanya. Soal nomor 6. Gejala awal dari penyakit Parkinson adalah A. Sebagian tubuh akan merasa lemah dan pada saat beristirahat salah satu tangan akan bergetar halus. B. Rasa mual dan muntah. C. Selalu merasa gelisah. D. Gaya berjalan limbung. Dan E. Nyeri punggung kaki. Parkinson. Berpikir sebentar. Ya. Gejala awalnya adalah sebagian tubuh akan merasa lemah dan pada saat istirahat salah satu tangan akan bergetar halus. Apa itu Parkinson? Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Pada penderita penyakit Parkinson, sel saraf di substansia nigra rusak atau mati, sehingga jumlah dopamin dalam otak berkurang. Akibatnya apa? Gerak tubuh menjadi lambat dan tidak normal. Gejala awal penyakit ini biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor. Tremor adalah apa? Tangan atau gerak tubuh tiba-tiba bergetar sendiri, itu tremor. Nanti ada soal terkait tremor ya. Ingat-ingat ini. Gerak tubuh melambat dan kaki maksudnya dan kaku otot. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, teman-teman. Ya. Peran dan sistem saraf simpatik ada di bawah ini, kecuali apa? A. Menaikkan tekanan darah. B. Peningkatan detak jantung. C. Peningkatan kontraksi usus. Dan D. Pupil mata terbuka lebar. Kecuali apa? Iya. Jawabannya adalah peningkatan detak jantung. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Saraf simpatik adalah susunan pangkal yang terletak di bagian sumsum tulang belakang. Berikut ini merupakan fungsi dari sistem saraf simpatik. 1. Mempercepat denyut jantung. 2. Mempersempit diameter pembuluh darah. 3. Memperlambat proses pencernaan. 4. Memperkecil bronkus. 5. Menurunkan tekanan darah. 6. Memperlambat gerak peristaltis. 7. Memperlebar pupil. Dan 8. Menghambat sekresi empedu. 9. Menurunkan sekresi ludah.
Dan 10 meningkatkan sekresi adrenalin. Semoga dari sini teman-teman sudah bisa memahami. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kawan-kawanku semua, semoga masih tetap diberi kesehatan dan keselamatan, bisa membaca dan mendengarkan saya untuk belajar bersama ya. Kelainan pada sistem saraf berupa gerakan gemetar pada otot tubuh yang tidak terkendali. Adalah apa? Ini sudah saya singgung dari soal nomor 6 kalau nggak salah ya. Ya, bisa di flashback. A. Hidrosefalus. B. Meningitis. C. Tremor. D. Layu semu. Sudah pasti tahu jawabannya semua ya. Saya singgung tadi. Iya, jawabannya adalah tremor. C. Nah, ini tremor bahasanya. Tremor adalah gerakan yang tidak terkontrol dan tidak terkendali pada satu atau lebih bagian tubuh Anda. Tremor biasanya terjadi karena bagian otak yang mengontrol otak mengalami masalah. Tremor menyebabkan gemetar pada tubuh. Bagian yang paling sering terkena adalah tangan. Ini mungkin teman-teman ada pernah merasakan. Ini faktor tremor banyak sekali, nanti bisa dari googling kenapa terjadi tremor. Masih banyak banget, ini belum saya bisa jelaskan di sini karena nanti akan melebar juga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan semuanya. Soal nomor 9. Bagian otak yang berperan dalam refleks fisiologis seperti detak jantung dan bernapas adalah bagian otak yang berperan sebagai refleks biologis. A. Otak tengah. B. Sumsum lanjutan. C. Otak kecil dan D. Talamus. Kawan-kawan? Ya, jawabannya adalah sumsum lanjutan. Mari kita lihat pembahasannya bersama-sama. Sumsum lanjutan merupakan bagian paling belakang dari otak. Sumsum lanjutan berfungsi untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, muntah, dan membantu pernapasan. Itu bagian dari fungsi dari sumsum lanjutan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem saraf pusat berikut ya. Nah, itu ada yang saya lingkari merah, yaitu adalah lobus occipital ya. Bagian tersebut ya, akan menyebabkan tergangguan kemampuan apa? Kerusakan pada bagian ini, kerusakan pada bagian lobus occipital. A. Akan mengalami gangguan kemampuan berpikir, gangguan kemampuan penglihatan. C. Gangguan kemampuan berbicara. D. Gangguan kemampuan mengatur gerakan otot. E. Gangguan kemampuan pendengaran. Silakan berpikir sebentar. Ya, jawabannya adalah gangguan penglihatan. Lobus occipitalis berperan sebagai pusat penglihatan, sedangkan lobus frontalis bagian otak yang berperan sebagai pusat pikir dan pengendali gerakan otot, sedangkan lobus temporalis maksudnya bagian otak yang berperan sebagai pusat pendengaran. Jadi kalau penglihatan tuh occipitalis, kalau berpikir itu frontalis, kalau untuk mendengarkan pusat pendengaran adalah temporalis. Itu soal ini sering dibolak-balik, semoga teman-teman bisa memahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagian otak yang berfungsi untuk mengendalikan keharmonisan kerja anggota tubuh adalah A. Otak besar. B. Otak kecil. C. Otak tengah. D. Otak depan. Dan E. Saraf otak. Berpikir sebentar, ayo kita menebak atau menerka jawaban. Kalau sudah tahu, bisa dikunci dulu jawabannya itu. Sudah dikunci jawabannya? Ya, kita buktikan jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah otak kecil. Otak kecil berfungsi
atau bagian otak yang mengendalikan keharmonisan kerja anggota tubuh. Sedangkan otak besar memiliki peran dalam mengatur penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, kepandaian, memori, dan kesadaran. Itu otak besar. Otak tengah berperan mengatur gerak refleks pada mata. Sedangkan otak depan berperan dalam mengatur perasaan, gerakan, suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Lalu saraf otak merupakan neuron penghantar impuls. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Salah satu perbedaan cara kerja sistem saraf dan sistem hormon adalah bahwa sistem saraf yaitu A. membantu memelihara rangsang homostatis, B. tanggapan terhadap rangsang lambat, C. impulsnya dibawa oleh darah, D. responnya tidak langsung, E. responnya langsung terhadap rangsang luar. Apa yang membedakannya? Ya, jawabannya adalah responnya langsung terhadap rangsang luar. E ya. Sistem saraf dapat menerima impuls langsung dari luar atau lingkungan. Misalnya kulit, mampu menerima langsung rangsang berupa suhu, sentuhan, dan tekanan. Ya toh? Kalau kulit kita terkena panas atau atau es atau benda dingin, pasti langsung terkena ya. Soal berikutnya, soal nomor 13. Cabang ilmu yang mempelajari tentang saraf apa? Pasti ingat toh teman-teman, kawan-kawan? A. miologi, B. histologi, C. kardiologi, D. osteologi, dan E. neurologi. Iya betul. Teman-teman hebat semua. Jawabannya adalah E. neurologi. Apa itu neurologi? Ya, ilmu yang mempelajari tentang saraf. Kita lihat pembahasannya. Kita bahas satu-satu. Seandainya teman-teman ditanyakan tentang cabang ilmu yang lain, semoga bisa menjawab, yaitu histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada jaringan yang dipotong tipis-tipis. Yang dipotong tipis maksudnya. Miologi adalah salah satu studi tentang sistem otot, termasuk struktur, fungsi, dan penyakit otot. Itu miologi. Kardiologi adalah ilmu kedokteran khusus terkait gangguan jantung. Kardio itu jantung ya. Osteologi, ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu anatomi tentang tulang manusia dan tulang hewan, termasuk kelainan-kelainan dan penyakit tulang. Osteologi. Kalau ingat osteoporosis, mesti ingat osteologi, itu aja kata kuncinya. Enak. Kalau neurologi, jadi dari kata neuron kan saraf kan, berarti cabang ilmu kedokteran yang mengenai kelainan pada sistem saraf. Jadi mengingatnya cukup mudah. Neurologi berarti dari kata neuron, neurologi itu kajian ilmu, berarti neurologi saraf ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 14. Berikut yang bukan merupakan bagian saraf, sel saraf maksudnya adalah A. dendrit, B. badan sel, C. akson, D. selubung myelin, E. pelvis renalis. Berpikir sebentar, kira jawabannya apa? Ya, yang bukan adalah E. pelvis renalis. Kenapa? Karena pelvis renalis adalah bukan bagian dari saraf, namun merupakan bagian dari ginjal. Pelvis renalis disebut juga ruang ginjal. Paham ya? Soal nomor 15, ini soalnya terakhir ayahnya. Di bawah ini merupakan contoh gerak refleks adalah A. gerakan berlari saat dikejar anjing, B. gerakan tangan menjauh dari api, C. gerakan berkedip pelupuk mata, D. gerakan paru-paru saat bernapas. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah gerakan tangan menjauh dari api.
Gerakan tangan menjauh dari api. Kita lihat pembahasannya. Loh, enggak ada pembahasannya. Pembahasannya adalah gini. Kalau gerakan tangan menjauh dari api itu kan refleks karena menjauh dari bahaya. Saat tidak sengaja langsung. Jadi kalau kita lihat api besar terkena, kita secara otomatis tangan kita akan menjauhi bahaya ya. Terima kasih sudah menyaksikan anatomi pada yang bagian 2 ini. Besok kita akan berlanjut ke anatomi bagian 3, sistem kardiovaskuler dan sistem endokrin sampai ke sistem perkemihan. Semoga video singkat ini memberikan manfaat buat teman-teman, buat rekan-rekan semuanya. Saya selalu berdoa buat rekan-rekan, selalu berdoa untuk kesehatan dan keselamatan rekan-rekan, dan kalian semua bisa lolos CPNS. Jangan lupa yang belum langganan channel saya silahkan langganan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.